Saatnya Ponpes berbenah. Pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir menghadirkan perasaan yang amat menyesakkan dada. Publik seakan bertubi-tubi disuguhi kabar pelecehan dan eksploitasi seksual di lingkungan pondok pesantren atau Ponpes. Puncak gunung es yang selama ini menyimpan kejadian kekerasan seksual kini mulai mencair. Korban yang selama ini memilih berada di lapis terbawah spiral kesunyian mulai bersuara. Rentetan fakta pahit yang memutarbalikkan anggapan ruang-ruang yang selama ini dianggap sakral dan aman ternyata menyimpan borok yang begitu dalam. Maraknya laporan perilaku menyimpang di lingkungan pesantren tentu merupakan kasus yang serius. Akan tetapi, harus ditegaskan pula bahwa kejadian itu merupakan tindakan individual dan sama sekali bukan cerminan dari keseluruhan dunia pesantren. Amat berbahaya jika kasus yang dilakukan segelintir manusia yang merusak ruang aman pesantren dipukul rata sebagai kondisi seluruh pesantren. Indonesia memiliki puluhan ribu pesantren yang setiap hari mendidik jutaan santri, membentuk karakter, mengajarkan nilai keislaman, nasionalisme, kemandirian, dan pengabdian sosial. Sudah tidak terhitung banyaknya ulama, cendekiawan, penjuang kemerdekaan, tokoh masyarakat, birokrat, akademisi, hingga pemimpin bangsa yang dilahirkan dari Ponpes. Pesantren telah menjadi salah satu fondasi penting dalam sejarah sosial dan pendidikan Indonesia. Kontribusinya terhadap pembentukan moral bangsa tidak bisa dihapus hanya karena ulah segelintir individu yang menyalahgunakan kepercayaan sekaligus kekuasaan dengan melakukan kekerasan. Setiap penyimpangan yang terjadi di dalamnya harus dipandang sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan bukan gambaran dari pesantren secara keseluruhan. Para predator seksual di lingkungan pendidikan agama sejatinya bukan sedang menjalankan ajaran agama, melainkan sedang merusak marwah agama, mencederai kepercayaan masyarakat, serta menghancurkan nilai luhur yang selama ini dibangun oleh dunia pesantren. Di sisi lain, kasus kekerasan seksual di Ponpes terus terungkap dan menunjukkan pola yang serupa. Semua berlangsung di komunitas dengan kultur, dengan relasi kuasa yang kuat, dan di tengah budaya patriarki yang masih mengental. Relasi kuasa seperti ini memang bisa membangun disiplin dan penghormatan terhadap ilmu. Tanpa sistem pengawasan, relasi kuasa yang terlalu kuat juga dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Korban adalah mereka yang berada di posisi lemah. Mereka tidak berani melawan. Bahkan korban khawatir justru dipersalahkan karena melawan sosok yang dituakan atau dipandang memiliki paham keagamaan yang kuat. Karena itu, seluruh lembaga pendidikan termasuk pesantren perlu membangun sistem pengawasan yang lebih kuat. Integritas personal penting, tetapi tidak pernah cukup tanpa sistem perlindungan yang rigid. Pesantren perlu memiliki standar perlindungan anak yang jelas, kode etik pengasuh, mekanisme audit perilaku, pembatasan interaksi privat yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, serta prosedur penanganan aduan yang transparan. Selain itu, mesti tersedia saluran pengaduan yang independen, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan korban. Pendek kata, inilah saatnya pesantren untuk segera berbenah. Jangan ada lagi korban kekerasan yang justru dipersalahkan atau memilih menutup rapat pelanggaran demi menjaga nama baik lembaga. Negara juga harus hadir dalam menciptakan pesantren sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Tekad itu harus dapat direalisasi dalam program konkret. Jangan sekadar menjadi ide atau narasi di makalah atau spanduk. Dengan melihat banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini, situasinya kini sedang menuju darurat. Tidak ada waktu lagi. Eksekusi dari tekad tersebut harus dilakukan dengan cepat.